Aduh, mohon maaf nih, keluar masuk nih, nggak tahu kenapa nih. Mudah-mudahan habis ini nggak ada kendala lagi. Oke, udah bisa dengar semua suara saya sekarang? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita mulai lagi tentang tadi kita melakukan proses yang namanya identifikasi resiko, ya. Identifikasi resiko. Identifikasi resiko, saya ulangi, adalah suatu proses di mana suatu perusahaan secara sistematis dan terus-menerus mengidentifikasi properti, liability, dan personal exposure, ya, personal exposure sebelum terjadi peril. Ya, oke. Kita di sini kenal ada beberapa kata-kata yang mungkin belum familiar untuk beberapa teman-teman atau sudah familiar tapi masih lupa-lupa gitu. Apa itu di situ? Ada kata-kata yang disebut dengan exposure, ada yang disebut dengan peril. Ada yang masih ingat apa itu exposure dan peril? Peril, Bu. Silahkan Rika. Peril adalah peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kerugian, Bu. Betul sekali. Jadi kalau dibilang di sini sebelum terjadi peril adalah sebelum terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Oke, makasih Rika Safitri. Kalau exposure, ada yang masih ingat exposure? Bisa, Ibu. Ya, oke, Anissa. Exposure merupakan yang terjadi. Benda atau exposure itu apa? Benda, bisa keadaan. Exposure merupakan kejadian yang terjadi. Yang mendukung terjadinya peril dan exposure, Bu. Yang mendukung Keadaan yang memungkinkan terjadinya peril. Ya, keadaan atau objek, ya, keadaan atau objek atau benda yang memungkinkan terjadinya peril. Nah, di sini yang memungkinkan terjadinya peril itu apa saja? Bisa properti. Properti itu berkaitan dengan aset, ya. Kemudian liability. Liability itu berkaitan dengan kewajiban. Personel. Personel itu berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi, kejadian-kejadian atau benda-benda yang terkait dengan properti, liability, dan personel yang bisa menimbulkan resiko, ya, dan menyebabkan kerugian itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi proses identifikasi resiko adalah proses mengidentifikasi resiko secara sistematis dan terus-menerus tentang berbagai macam exposure sebelum terjadinya peril, gitu ya, sebelum terjadinya kejadian yang menimbulkan kerugian, gitu. Nah, bagaimana prosesnya? Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya di sini kita mengenal ada 2 jenis langkah ya. Langkah yang pertama adalah kita bikin checklist. Kita bikin checklist. Checklist, Anda tahu checklist ya? Checklist itu berarti Anda buat sebuah daftar di mana daftar itu memuat berbagai macam potensi kerugian yang bisa terjadi. Nah, kemudian daftar ini tentu akan dibuat terus-menerus dan secara sistematis karena zaman itu juga berubah. Jadi misalnya Anda tahu, sebelum tahun 2000 kita misalnya membuat list ada 20 potensi resiko di perusahaan. 2020. Setelah 2020 ada COVID, tentu kita akan mempertimbangkan resiko-resiko yang lain yang masuk di dalam checklist atau daftar identifikasi resiko kita. Ya, karena apa? Karena sudah muncul sebuah pandemi global yang mengubah segala macam tatanan dunia. Nah, di sini tentu kita akan memasukkan lagi potensi-potensi risiko yang muncul. Oke, nanti di akhir nanti kita lihat ya, teman-teman ya, bagaimana prosesnya secara sistematis. Nah, gimana caranya seorang manajer risiko mendapatkan informasi? Mendapatkan informasi, kuncinya itu, mendapatkan informasi untuk proses ini. Nah, ada beberapa sumber informasi yang digunakan. Yang pertama, sumber informasinya, dia biasanya meminta data dari perusahaan-perusahaan asuransi. Apa saja kasus yang terjadi yang sudah ditangani oleh perusahaan asuransi, itu merupakan salah satu potensi resiko yang mungkin terjadi di perusahaan.
Dia juga bisa meminta informasi dari Badan Penerbitan Asuransi. Badan Penerbitan Asuransi ini adalah salah satu lembaga yang berkaitan dengan informasi penyediaan informasi-informasi di bidang asuransi, gitu ya. Kemudian dia juga bisa meminta informasi dari AMA, namanya Asosiasi Manajemen Amerika. Ini kalau di Amerika. Kalau di Indonesia ada nggak? Ada tentunya. Asosiasi Perusahaan Asuransi Indonesia, gitu ya. Jadi sebuah badan yang menjadi wadah organisasi bagi perusahaan-perusahaan asuransi. Nah, bisa juga meminta informasi dari manajer risiko dan asuransi, ya. Manajer risiko dan asuransi, jadi ikatan-ikatan organisasi-organisasi yang sudah ada yang berkaitan dengan asuransi. Bisa jadi juga meminta informasi dari pihak-pihak kepolisian. Nah, ini beberapa sumber-sumber informasi untuk membuat daftar kerugian potensial. Nah, jadi tadi ya teman-teman ya, jadi dari proses identifikasi risiko ini, output yang akan didapatkan oleh perusahaan adalah yang kita sebut dengan daftar kerugian potensial. Jadi perusahaan membuat proses identifikasi risiko, mengumpulkan informasi dari berbagai macam lembaga yang ada, kemudian mereka membuat yang namanya daftar kerugian potensial. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, nanti kita perbanyak di diskusi saja. Nah, setelah membuat daftar kerugian potensial, tentu perusahaan juga memikirkan kira-kira daftar kerugian potensial ini manfaatnya apa sih gitu untuk perusahaan? Ada yang punya ide, teman-teman? Manfaatnya apa daftar kerugian potensial ini? Bagi perusahaan atau bagi manajer risikonya, Bu? Tentu perusahaan dan manajer risiko adalah satu kesatuan, karena manajer risiko adalah bagian dari perusahaan, ya kan? Anda kebayang nggak bagaimana manajer risiko itu? Manajer risiko itu adalah salah satu divisi di dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko di dalam perusahaan. Kayak gitu kan ya? Nah, misalnya Anda kerja di divisi manajemen risiko, berarti tugas Anda adalah ini, melakukan salah satunya, melakukan proses identifikasi risiko gitu, melakukan proses identifikasi risiko. Nah, otomatis di sini ya, otomatis di sini teman-teman memikirkan apa sih sebenarnya manfaat dari identifikasi risiko ini, proses identifikasi risiko ini. Saya sudah share di slide, mungkin Anda bisa lihat beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah mengingatkan manajer risiko tentang kerugian-kerugian yang menimpa bisnisnya. Apa sih potensi kerugian yang mungkin menimbulkan kerugian bagi bisnis kita? Kita harus tahu nih ya. Kemudian yang kedua, sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan keluar lagi ya saya ya tadi ya. Iya, teman-teman. Keluar enggak, Bu? Tapi suaranya hilang-hilang, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Keluarganya putus-putus, nggak jelas suaranya? Nggak jelas, Bu. Oke. Kalau nggak jelas, mungkin berarti memang hari ini koneksi internet saya kurang jelas sama sekali. Coba saya minta izin stop video ya, teman-teman ya. Bisa? Boleh? Nanti sambil diskusi. Oke, mohon maaf ya. Boleh silahkan teman-teman, karena tadi saya bilang kalau ada alasan urgent kita bisa stop video. Silahkan kalau mau stop video. Saya ngomong ya, sambil stop video ya. Siapa tahu lebih bagus. Nanti tolong dikasih feedback ya. Suara saya udah jelas sekarang? Jelas, Bu. Lebih jelas? Jelas, Bu. Atau kurang jelas juga? Udah jelas, Bu, dari yang tadi, Bu. Oke, silahkan melihat foto saya yang cantik di situ kalau gitu. Oke ya, jadi saya lanjutkan ya teman-teman ya, karena diskusinya harus dilanjutkan. Jadi kemudian yang ketiga adalah jadi yang tujuan yang pertama tuh kita supaya tahu apa saja potensi kerugian yang muncul. Jadi kalau kita tahu potensi kerugian, otomatis kita bisa menyiapkan dana gitu ya.
Kita bisa menyiapkan dana, kira-kira dana-dana yang kita sediakan berapa untuk mengatasi kerugian-kerugian tersebut. Yang kedua, kita mendapatkan informasi. Nah, kita mendapatkan informasi yang utuh sehingga kita tahu bagaimana cara menanggulangi resikonya. Ini kata kuncinya di sini yang ini. Menanggulangi resiko potensial, ya. Ini kata kuncinya. Jadi kita tahu bagaimana menanggulangi resiko potensial. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bahan pembanding dan mereview, ya, sebagai bahan pembanding dan mereview dan mengevaluasi program penanggulangan resiko yang dibuat. Jadi supaya dia tahu nanti untuk melakukan evaluasi program, ya, evaluasi program apa saja nih programnya, bagaimana program penanggulangan resikonya. Berapa biaya yang kami keluarkan, pengamanannya seperti apa, dan apa kerugiannya. Jadi kita melakukan review. Jadi yang pertama kita punya daftar, setelah yang kedua kita tahu bagaimana cara menanggulangi resikonya, kemudian yang ketiga kita mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan, langkah-langkah pengamanannya, dan kerugian yang akan ditimbulkan. Jadi intinya dengan memiliki informasi di awal gitu ya teman-teman ya, perusahaan ini sudah bisa memprepare di kemudian hari resiko ini mungkin terjadi, mungkin bisa dihindari, mungkin tidak bisa dihindari, mungkin bisa dikurangi, mungkin tidak bisa dikurangi. Itu udah punya gambaran di depan. Itu yang harus dilakukan. Jadi jika resiko itu terjadi, maka perusahaan sudah punya langkah-langkah penanganan yang bisa dilakukannya. Suara saya cukup jelas sekarang? Jelas, Bu. Oke, baik. Nah, Nah, sekarang kita sudah tahu ya, itu dasar-dasar utama dari proses identifikasi resiko. Selanjutnya, kita akan masuk ke apa saja sih kerugian potensial yang mungkin dialami oleh perusahaan. Oke, kita lihat. Kerugian yang pertama, itu yang paling jelas. Yaitu apa nih namanya? Bisa dibantu saya? Kerugian atas harta kekayaan. Boleh dibaca dulu teman-teman. Kerugian atas harta kekayaan. Jadi ada dua jenis, yaitu kerugian yang sifatnya langsung dan kerugian yang sifatnya langsung. Jadi jelas ya, jadi kalau misalnya ada kebakaran, Anda bisa lihat, kalau kerugian yang langsung, itu yang mana? Dari teori ini. Ada yang mau jawab? Kebakaran tidak langsung. Kalau kebakaran? Boleh dibaca dulu. Jadi kerugian itu kita bagi menjadi dua, yaitu yang langsung dan yang tidak langsung. Kalau langsung itu yang dihubungkan dengan peril secara langsung. Kerugian yang dihubungkan dengan peril secara langsung. Contohnya di sini, gedung yang terbakar, peralatan yang dicuri, kayak gitu ya. Kalau kerugian tidak langsung, itu sebenarnya dia tidak langsung terkena peril. Tapi dampaknya barang tersebut rusak karena peril tersebut. Dia nggak langsung terkena peril. Oke, saya contohkan. Contohnya adalah kebakaran. Nah, ini kasih contoh aja contohnya adalah kebakaran karena meledaknya gardu induk. Ya, kebakaran karena meledaknya gardu induk listrik. Gardu induk listrik. Oke, teman-teman bantuin ke saya. Kalau misalnya karena meledaknya gardu induk listrik, maka kerugian langsungnya apa? Ada yang mau bantuin? Apa? Suara saya jelas nggak? Suara saya kurang jelas ya? Gardu induk listrik. Zeli? Kerugian langsungnya rumah yang kerugian langsungnya? Kerugian langsungnya Kebakaran gardu induk listrik. Kebakaran rumah, kita kasih ya, misalnya kebakaran rumah karena meledaknya gardu induk listrik. Jadi misalnya rumahnya ini letaknya nggak jauh dari gardu induk listrik. Nah, untuk memudahkan kita bantu dulu. Apa perilnya? Kebakaran, ya. Kebakaran rumah. Ini perilnya. Nah, kemudian kita mau melihat apa kerugian langsungnya.
Kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi. Sebelum masuk ke kerugian ekonominya apa, Lisa? Hartanya, Bu. Hartanya kenapa? Terbakar, Bu. Ya, berarti apa yang terbakar itu? Terbakarnya benda-benda. Rumah, properti, kemudian apa lagi? Furnitur, misalnya ya. Furnitur, kemudian alat elektronik. Semua aset terbakar, Bu. Yang terbakar. Kayak gitu ya, kerugian langsungnya. Apa kerugian tidak langsungnya? Apa kira-kira kerugian tidak langsungnya? Listrik, Bu. Sana mati, Bu. Listriknya mati. Kalau listriknya mati terus? Kegiatan jadi tertunda, Bu. Ya, kegiatan mungkin jadi tertunda, atau sebagian misalnya mereka adalah mereka seorang pengusaha, katakanlah dia jualan makanan frozen di rumah gitu ya. Mereka jualan makanan frozen di rumah, maka dampaknya adalah misalnya freezer rusak, ya, freezer rusak, makanan jualan menjadi rusak. Atau nggak harus jualan. Anda bisa lihat misalnya karena rumahnya terbakar, otomatis mungkin dia menjadi tidak punya tempat tinggal, ya kan? Karena dia tidak punya tempat tinggal, otomatis dia akan menyebabkan kerugian tidak langsung yang materinya mungkin dia harus mengeluarkan uang tambahan untuk mengontrak rumah, katakanlah seperti itu, ya. Sebelumnya dia nggak kepikiran untuk mengontrak rumah, tapi karena rumahnya rusak, otomatis dia harus mengontrak rumah. Ini contohnya ya. Jadi kerugian atas harta kekayaan kita bisa bedakan menjadi dua, yaitu kerugian yang sifatnya langsung yang terkena peril tersebut, atau kerugian yang tidak langsung. Dia tidak langsung terkena peril, tapi terkena dampak dari peril tersebut. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya apalagi ibu-ibu yang bekerja, anaknya menyusui, Anda tahu ya, biasanya ibu-ibu bekerja, anak bayinya sedang menyusui, dia punya stok apa teman-teman? ASI, ya dia punya stok ASI di rumah. Kadang-kadang stok ASI-nya itu banyak banget, itu bisa untuk beberapa bulan. Kebayangkan kalau freezernya rusak, itu pasti nanti menjadi sangat terganggu anaknya untuk suplai susu dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Jadi ibu-ibu bekerja sekarang banyak yang memerah ASI-nya, kemudian menaruh di freezer untuk dikonsumsi anaknya. Dan itu pasti menyebabkan kerugian yang tidak langsung. Dan banyak lagi, misalnya Anda nggak bisa sekolah gitu ya, karena rumah kebakar dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut dengan kerugian yang tidak langsung. Oke, sampai sini suara saya masih jelas, teman-teman? Masih, Bu. Masih jelas, ya, alhamdulillah ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah kerugian atas pendapatan. Nah, kerugian atas pendapatan ya, kerugian atas pendapatan ini terjadi karena tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peril. Nah, misalnya seperti apa nih? Batalnya kontrak penjualan karena perusahaan tidak berproduksi untuk sementara waktu sebab alat produksinya mengalami rusak berat gitu. Jadi ya, jadi misalnya kasusnya adalah tadi misalnya salah satunya adalah kerusakan mesin ya. Kerusakan mesin, mesinnya rusak di pabrik, otomatis perusahaan nggak hanya rusak mesinnya yang menjadi potensi resikonya, tapi yang menjadi resikonya adalah perusahaan tidak bisa berproduksi. Akibatnya dia tidak bisa memperoleh pendapatan. Itu. Jadi kita tidak hanya memikirkan mesinnya yang rusak, tapi kita juga memikirkan berhentinya produksi sehingga tidak mendapatkannya pendapatan. Itu yang terjadi. Oke, sampai sini teman-teman jelas kerugian atas pendapatan? Itu seperti itu ya. Jadi kerugian atas pendapatan ini adalah karena kita tidak bisa memperoleh pendapatan karena perusahaan berhenti untuk berproduksi. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah jadi potensi kerugian potensial tadi ya, saya ingatkan lagi. Yang pertama atas harta kekayaan, yang kedua adalah atas pendapatan, yang ketiga adalah kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain atau yang kita sebut dengan liability loss atau exposure. Jadi Anda tahu bahwa pihak lain
biasanya mungkin juga mendapatkan kerugian akibat terjadinya suatu peril, ya. Nah, contohnya apa nih? Contohnya adalah misalnya karena ada apa misalnya kecelakaan misalnya ya, kecelakaan, maka ada pihak ketiga yang harus terdampak dari kecelakaan tersebut. Siapa misalnya? Warung. Warungnya sih berhenti nggak ngapa-ngapain, tapi karena ada kecelakaan, kemudian kecelakaan itu terpaksa harus menabrak warung tersebut, otomatis warung itu rugi, warung itu rusak. Nah, di sana kita menimbulkan kewajiban kepada pihak yang lain. Oke, ini yang ketiga ya. Jadi yang pertama atas harta kekayaan, yang kedua atas pendapatan, yang ketiga adalah kewajiban pada pihak lain, yang keempat adalah kerugian personil. Kerugian personil ini terjadi karena apa? Karena adanya peril yang menimpa personil atau orang-orang dari karyawan perusahaan, termasuk orang tuanya. Misalnya kematian, kemudian karena kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat ya. Kemudian karyawan yang sudah berusia tua sehingga produktivitasnya menurun gitu ya. Atau pemilik perusahaan yang biasanya bisa mengambil keputusan dengan baik tiba-tiba kena sakit misalnya seperti itu. Atau yang hari ini yang kemarin terjadi, Anda tahu artis yang baru meninggal karena COVID kemarin siapa? Rina Gunawan. Rina Gunawan. Rina Gunawan itu pekerjaannya apa? Wedding organizer. Wedding organizer. Dia ada mempunyai usaha yang sangat besar, wedding organizer. Jadi wedding organizer itu biasanya memang sangat tergantung pada pemimpinan ya, karena dia yang memiliki skill untuk mengatur pernikahan-pernikahan seperti itu. Kebayang kalau Rina Gunawan meninggal, bagaimana nasib WO-nya, ya kan? Anda bisa melihat itu yang kita sebut dengan kerugian personil. Pasti untuk sementara waktu, mungkin WO-nya yang sebelumnya mungkin sudah akan menerima klien gitu ya, terpaksa harus berhenti dulu, settle down dulu, kemudian mungkin nanti suaminya Rina Gunawan bisa saja mencari potensi-potensi baru gitu ya untuk tetap menghidupkan usaha WO-nya tersebut. Tapi ketika key person orang yang paling utama di dalam perusahaan itu mengalami sebuah musibah, peril, maka kerugian potensi personil ini akan sangat besar. Itu yang terjadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ya? Jadi ada berapa tadi klasifikasi kerugian potensial? Ada 4. Ada 4. Yang pertama, untuk Kerugian atas kekayaan. Ya, harta kekayaan, pendapatan, kewajiban pada pihak lain, dan personil. Jadi dalam melakukan proses identifikasi resiko, teman-teman harus memperhatikan 4 jenis kerugian ini ya. Ada apa saja potensi kerugiannya untuk proses identifikasi resiko. Nah, bagaimana proses identifikasi resikonya? Nah, ada berbagai macam metode identifikasi resiko. Nih Anda bisa baca nanti ya. Yang pertama, Anda bisa bikin daftar pertanyaan, kemudian dikirim ke departemen terkait, teman-teman departemen di dalam perusahaan, kemudian mereka mengisikan apa saja potensi resikonya. Anda juga bisa melakukan analisis laporan keuangan. Jadi dari laporan keuangan, dianalisis apa saja sih kira-kira masalahnya. Oh, mungkin likuiditasnya kurang bagus. Mungkin tagihan kepada pihak ketiganya nggak lancar, itu ya, itu semuanya muncul dari laporan keuangan. Atau membuat flowchart. Flowchart ini adalah sebuah bagan, daftar bagan yang mengidentifikasi potensi risiko dari masing-masing departemen. Kemudian bisa juga dengan inspeksi langsung, artinya Anda melakukan pemeriksaan untuk masing-masing bagian, dan melihat bagaimana operasi dilakukan. Ini contohnya di bank ya, biasanya Anda bisa lihat nih supervisor bank, biasanya dia datang ke depan mengawasi gitu ya, melihat secara langsung bagaimana potensi resikonya. Oh, ada nih kira-kira potensi resikonya di satu bagian gitu misalnya. Nanti akan diidentifikasi, kemudian diciptakan sebuah sistem atau mekanisme penanggulangannya melalui SOP. Gitu ya. Kemudian cara lain adalah dengan meminta saran dari pihak-pihak luar ya. Jadi pihak-pihak luar misalnya siapa nih yang terkait? Misalnya yang terkait di situ adalah akuntan, publik, hukum, lembaga penasihat hukum, konsultan manajemen, atau perusahaan asuransi. Kemudian bisa juga menganalisa catatan statistiknya, penjualan naik, penjualan turun, biaya naik, biaya turun, seperti itu ya.
Kemudian yang terakhir adalah mengadakan analisa lingkungan. Analisa lingkungan ini Anda harus menganalisa eksternal perusahaan, melihat potensi-potensi resiko yang muncul dari supplier, konsumen, dan lain sebagainya. Hukum juga, yang terkait dengan hukum. Hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan berada dalam koridor peraturan yang sesuai. Seperti itu, ya. Ini Anda bisa kombinasikan nih, manajer resiko bisa mengkombinasikan menggunakan daftar pertanyaan sambil melakukan analisa laporan keuangan, sambil meminta konsultan luar untuk menganalisa, juga melakukan analisa lingkungan. Nah, hari ini saya untuk kita diskusi, teman-teman, saya nggak akan membahas semua metode identifikasi resiko ini, tapi saya akan membahas yang flowchart. Nah, ini ya, flowchart. Apa sih flowchart itu? Flowchart ini adalah sebuah bagan yang menjelaskan bagaimana sebuah proses bisnis itu terjadi. Anda bisa lihat, misalnya ini adalah perusahaan manufaktur ya. Perusahaan manufaktur, maka flowchart-nya mulai dari supplier, gudang bahan, proses produksi, gudang barang jadi, penyalur, dan konsumen. Nah, dari flowchart ini tentu Anda bisa mengidentifikasi masing-masing resiko dari setiap tahap, gitu ya. Apa misalnya? Dari supplier, apa kira-kira potensi resikonya? Zeli, silahkan Zeli. Kenaikan harga. Kenaikan harga, oke, yes, masuk akal sekali. Dari supplier, misalnya kenaikan harga, kira-kira akan menimbulkan kerugian apa nanti? Kalau kenaikan harga, tadi kita melihat ada 4 jenis kerugian. Kerugian atas harta kekayaan, kerugian atas pendapatan, kerugian pihak ketiga, dan satu lagi kerugian apa tadi? Masih ingat? Personel. Kerugian personel. Benar. Kalau tadi dibilang sama Zeti, tadi adalah kenaikan harga. Berarti dia menyangkut apa ini? Kerugian apa berarti? Pendapatan. Kerugian pendapatan. Nah, seperti itu caranya. Jadi di supplier kita kemungkinan kita bisa tambahkan di sini ya. Di supplier kerugian atas pendapatan. Terjadi karena internet saya down lagi. Saya tutup sebentar ya. Kerugian atas pendapatan. Terjadi karena apa? Kerugian atas pendapatan ini terjadi misalnya karena kenaikan harga. Harga dari supplier. Gitu ya. Oke, kemudian apalagi kira-kira di supplier yang muncul resikonya, potensi resikonya? Selalu dalam framework 4 jenis kerugian tersebut, teman-teman. Kira-kira apa dari supplier? Kelangkaan dari bahan baku. Kelangkaan dari bahan bakunya, Bu. Oke, kelangkaan bahan baku menyebabkan apa biasanya? Kerugian atas pendapatan juga. Ya kan? Kelangkaan atas bahan baku. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Kayak gitu ya. Itu mungkin ada lagi ya potensi-potensi resiko yang mungkin muncul dari supplier. Misalnya barang yang tidak sesuai dengan standar gitu ya. Bahan bakunya yang kurang berkualitas gitu. Kemudian menyebabkan apa kira-kira? Menyebabkan tentunya nggak bisa dipakai dalam proses produksi sehingga terpaksa dibuang, otomatis biaya meningkat dan akan muncul kerugian atas pendapatan. Kayak gitu. Ada lagi kira-kira di gudang bahan. Gudang bahan apa yang mungkin terjadi? Kerusakan barang, ya. Kerusakan gudang bahan terbakar. Ya, itu juga bisa. Barang hilang, gudang terbakar, atau mungkin terjadi kecelakaan kerja, ya. Itu bisa. Kita identifikasi masing-masing potensi resikonya. Nah, kemudian di proses produksi yang paling sering terjadi di proses produksi adalah barang tidak sesuai dengan kualitas. Kemudian kecelakaan kerja juga paling sering terjadi. Kayak gitu. Nah, sekarang konsumen, itu yang paling menarik.
Konsumen, apa kira-kira kerugian yang bisa terjadi di konsumen? Barang yang udah diproduksi tidak sesuai keinginan konsumen, Bu. Oke, bisa. Itu menyebabkan kerugian apa, Rika? Pendapatan, Bu. Pendapatan. Kalau yang menyangkut pihak ketiga, ada nggak kerugian dari konsumen? Potensi risiko dari konsumen? Barang yang datang bisa rusak, Bu. Barang yang datang bisa rusak sehingga menimbulkan ketidakpuasan di pelanggan. ya, menimbulkan ketidakpuasan di pelanggan. Selanjutnya, ada lagi nggak selanjutnya kira-kira? Sampai situ saja nggak resikonya? Kalau pelanggan tidak puas, lalu ngapain mereka pelanggannya? Apa resikonya buat perusahaan kalau pelanggan tidak puas? Tidak. Pelanggan komplain ke perusahaan. Pelanggan minta return barang, Bu. Ada yang minta return barang, ada yang komplain, itu kalau yang masih baik-baik konsumennya. Tapi kalau konsumennya yang sudah marah sekali, biasanya apa yang dia lakukan? Tidak akan menggunakan produk tersebut, Bu. Ya, masih bagus itu. Hanya dia yang berpengaruh. Tapi kalau mempengaruhi konsumen yang lain, biasanya zaman sekarang teman-teman ngapain tuh? Kalau Anda nggak puas dengan barang? Keburukan sebuah perusahaannya, Bu. Iya, bisa jadi dia mulai blow up kasus tersebut melalui Sosial media. sosial media. Nah, Media sekarang tuh zamannya itu, teman-teman. Kadang-kadang kasusnya tuh nggak signifikan, tapi pemblow up-annya di sosial media berlebihan gitu. Akhirnya tuh sangat, ya resiko ini nggak hanya berpengaruh ke konsumen satu, tapi bisa berpengaruh ke hampir semua konsumen gitu. Karena itu. Contoh kasus yang paling dekat dengan kita belum lama ini adalah, apa itu? Masih ingat teman-teman? Yang berkaitan dengan blow up di sosial media. Cowok-cowok pasti tahu nih. Karena barang cowok dia. Aulia tahu nggak? Aulia suka naik gunung nggak? Eiger, Bu. Eiger ya. Semua teman-teman tahu ya, Eiger ya. Eiger ya. Jadi itu kasusnya. Bayangkan itu kasus itu kan. Kasusnya kita semua tahu Eiger tuh dampaknya kan apa namanya? Di benak kita Eiger tuh salah satu produk gunung yang cukup berkualitas. Tapi karena kena kasus di sosial media, pasti mungkin ada beberapa orang yang menjadi mungkin malas menjadi konsumen Eiger kembali. Jadi seperti itu. Itu ya. Jadi apalagi kasusnya? Misalnya, tadi saya balikan lagi ke slide-nya. Tadi saya mau lihat kalian nih. Jadi makanya saya tutup slide-nya. Apalagi kasusnya? Misalnya, kita bisa lihat yang konsumen tadi. Kadang-kadang konsumen mungkin bisa masuk melaporkan ke YLKI. Anda tahu YLKI? Ada yang tahu YLKI? Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Salah satu yayasan yang menjaga hak-hak konsumen. Nah, kalau sudah dilaporkan ke YLKI, kemudian YLKI membantu dalam proses hukumnya, otomatis nanti larinya kemana? Ke pengadilan. Itu menyebabkan kerugian atas pihak ketiga. Jadi seperti itu ya. Jadi kasus-kasusnya nanti saya share di beberapa pertemuan ke depan. Misalnya nanti kasus salah malpraktek, ada yang tahu malpraktek? Salah pemberian obat di sebuah rumah sakit yang menyebabkan kematian. Nah, nanti saya share kasusnya. Ada beberapa kasus-kasus seperti itu yang akhirnya menyebabkan kerugian untuk pihak ketiga. Yang itu kasusnya luar biasa berat untuk perusahaan karena dia udah mengalami tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga. Oke, kira-kira seperti itu proses identifikasi resiko. Jadi artinya apa? Dalam melakukan proses identifikasi resiko, teman-teman harus selalu mengembalikan ke 4 jenis kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan. Itu paling tidak. Mungkin zaman sekarang kerugiannya itu bisa lebih daripada 4 itu. Jadi kalau tadi kita kenal ada kerugian atas harta kekayaan, kerugian atas apa lagi? Kerugian atas apa tadi? Pendapatan, kerugian atas personil, dan kerugian atas pihak ketiga. Mungkin sekarang kita kenal kerugian-kerugian yang lainnya karena dunia kita udah berubah. Ada yang mungkin punya ide? Kerugian apa lagi kira-kira yang sekarang ada? Yang mungkin di zaman dahulu kala tidak pernah ada. Ada yang punya ide mungkin teman-teman? Kalau misalkan kayak
Itu Bu, pencemaran nama baik di Nah. satu produk kayak itu termasuk kerugian apa Bu? Pencemaran nama baik, image ya. Image ya yang rusak ya. Kalau image itu termasuk kerugian apa? Ada yang punya pendapat? Mungkin nanti Atas harta ngaruhnya kekayaan Bu. bisa, mungkin nanti ngaruhnya ke harta kekayaan sebagai salah satu jenis harta kekayaan yang tidak berwujud, ya. Jadi kan Anda tahu bahwa harta kekayaan itu kan ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Suara saya hilang lagi ya? Iya Bu, kalau Ibu aktifin kamera Ya, suaranya kalau jadi. saya aktifin kamera kayaknya suaranya hilang lagi. Oke, jadi kekayaan itu kan ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Nah, kita bisa tahu. Oke, jadi kita akan tahu bahwa beberapa kekayaan yang tidak berwujud seperti hak intelektual, franchise, image, seperti itu juga memiliki nilai dan itu juga sangat penting sekali untuk nilai perusahaan. Kayak gitu. Kira-kira, Tarika. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan lagi? Nah, oke, kalau enggak coba kita masuk ke salah satu contoh ya. Ini flowchart. Ini saya kasih contoh nih pasti anak-anak familiar untuk anak-anak perempuan. Contoh, kita mau coba mengidentifikasi resiko dari sebuah toko baju online. Nah, ada satu toko baju online, saya pernah melihat toko baju online di Instagram nih, namanya Klambi. Ada yang tahu? Mungkin teman-teman mungkin tahu beberapa ya, ini salah satu saja saya ambil contoh. Kenapa saya ngambil contoh Klambi ini? Karena dia cukup rame gitu ya, saya lihat cukup rame dan cukup banyak punya konsumen yang sangat loyal gitu. Makanya saya mau melihat sebuah toko baju online kayak gini. Apa saja sih proses identifikasi resikonya? Kita lihat dulu webnya. Ini maaf ya yang cowok-cowok ya, karena saya lihat kelasnya banyak yang cewek, jadi contohnya adalah contoh yang agak keperempuanan. Oke, kita kasih contoh dulu sebentar. Nah, ini contoh toko bajunya. Udah masuk belum? Share screen saya belum ya? Internetnya luar biasa hari ini. Nah, ini ya. Ini contoh toko bajunya. Klambi. Saya nggak berniat promosi nih di sini. Nah, Anda kenal ini bahwa ini adalah sebuah toko baju, ya. Dia dijualnya via website, tapi dia melakukan promosinya melalui Instagram. Dia melakukan promosinya melalui Instagram gitu. Nah, kita sangat familiar sekali dengan bisnis-bisnis seperti ini. Sekarang banyak perusahaan yang dia promosinya via sosial media, tapi ketika dia melakukan distribusi, dia bisa melakukan secara langsung melalui websitenya seperti ini, atau bisa melalui marketplace. Seperti apa contohnya kalau marketplace? Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya. Misalnya seperti itu, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat ini contoh toko bajunya. Nah, kira-kira apa teman-teman potensi resiko yang muncul? Apa saja daftar kerugian potensial yang mungkin muncul untuk perusahaan seperti ini? Kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari membuat apa langkah-langkah kita. Flowchart, kita bikin flowchart. Boleh yang mana saja caranya ya. Kita misalnya kita bikin flowchart. Flowchart proses produksi dari Klambi. Klambi ini kira-kira bikin baju sendiri atau beli di pihak lain? Kalau Anda lihat websitenya tadi. Beli di pihak lain kayaknya, Bu. Enggak, dia bikin sendiri. Dia bikin sendiri. Jadi dia produksi, jadi otomatis dia ada suppliernya ya. Supplier di mana di sini desain, mulai dari desain. Dia ini perusahaan memperkuat, dia punya desain yang sangat unik karena emang itu yang dilakukannya. Dia pengen memberikan warna untuk apa namanya fashion Indonesia gitu loh, supaya sesuai dengan orang Indonesia kayak pakai etnik-etnik seperti itu. Jadi proses desain, habis proses desain mungkin dia proses
produksi, ya, produksi, habis proses produksi mungkin proses iklan, setelah proses iklan itu mungkin adalah proses distribusi, ya. Setelah proses distribusi itu adalah prosesnya mungkin adalah proses apa? Sampai ke konsumen, ya. Konsumen. Jadi mungkin seperti ini. Jadi produksi di sini meliputi juga produksi bahan baku. Dia bahan bakunya produksi sendiri. Dia nggak ambil bahan bakunya dari yang lain. Bisa juga dia mungkin ambil dari yang lain, dari supplier. Supplier. Nah, iklan. Nah, coba nanti teman-teman identifikasi apa saja potensi resiko yang muncul untuk masing-masing bagian ini. Oke, teman-teman, kayaknya sinyal saya jelek banget hari ini, jadi mungkin daripada ngabisin pulsa kalian, lebih baik kelasnya saya tutup ya. Nanti kalian coba, saya minta kalian lanjutkan mengerjakan tugasnya ya. Silahkan kalian lanjutkan mengerjakan tugasnya untuk hari ini. Kuliah selanjutnya adalah kalian bisa mulai mengidentifikasi resiko dari contoh yang saya berikan tadi. Bisa kira-kira teman-teman? Ini sinyalnya jelek banget punya saya daripada nggak efektif kelasnya. Berarti dari toko online tadi, Bu? Iya, dari toko online tadi. Nanti saya buka habis ini di e-learning, boleh langsung dikerjakan. Dari toko online yang ini, Anda bikin flowchart seperti ini. Flowchartnya bebas, nggak harus seperti ini. Jadi flowchartnya bisa seperti apa Anda mengidentifikasi proses produksinya dari awal sampai akhir. Kemudian dari sana Anda identifikasi resiko dari 4 jenis kerugian atau 5 jenis kerugian yang mungkin muncul dari masing-masing bagian. Kayak gitu ya. Jadi misalnya didesain apa kira-kira potensi resiko yang muncul? Didesain berarti kemungkinan resiko yang muncul adalah yang pertama adalah mungkin ketidakcocokan desain dengan selera konsumen, misalnya seperti itu. Kemudian di bagian produksi, apa yang mungkin muncul dari supplier? Apa yang mungkin muncul dari bahan baku? Di iklan, di sosial media, bagaimana kira-kira? Di distribusi, bagaimana kira-kira? Apa resiko yang muncul? Nah, semua ini Anda identifikasi dari 4 klasifikasi resiko yang kita identifikasi tadi sebelumnya. Oke, bisa teman-teman? Bisa dikerjakan? Ya, oke. Oke, kalau sudah berarti silahkan Anda langsung masuk ke e-learning. Jadi saya posting, ini tugasnya di e-learning. Silahkan Anda kerjakan sekarang untuk identifikasi resiko dari 4 jenis kerugian yang muncul dari toko online baju. Jadi tokonya nggak harus wearing kelambi sih teman-teman. Kalau misalnya anak-anak yang cowok mau tokonya yang lebih ke maco-macoan, boleh Anda pilih saja toko saya. Saya tadi malah mikirin apa ya tokonya yang bisa Anda biasa lakukan gitu. Tapi yang jelas nih konsepnya adalah toko online. Jadi saya ingin Anda melakukan identifikasi resiko untuk toko online. Kayak gitu ya, supaya Anda bisa paham bagaimana potensi resiko yang mungkin muncul dari bisnis online. Karena ini dekat sekali dengan kita, Anda melakukannya sehari-hari. Oke, terima kasih untuk kuliah hari ini. Mohon maaf untuk semua kendala dan masalah-masalah yang muncul untuk kuliah hari ini. Teman-teman, habis ini langsung masuk ke e-learning ya untuk mengerjakan tugasnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.